Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Awam Roisya, guru sejarah dari MAN 1 Lamongan. Dan saya Anur Fitria, siswi kelas 11 MIPA 5 dari MAN 1 Lamongan. Salam kenal ya kawan. Oh iya Pak Wam, hari ini kita membahas materi apa ya? Jadi di video perdana ini kita akan membahas materi Indonesia masa praksara, terutama pada subbahasan periodisasi praksara secara geologis. Nah, periodisasi atau pembabakan dibuat untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengidentifikasi peristiwa sejarah. Coba Nduk, apa kamu masih ingat tentang pengertian dari praaksara? Tentu dong Pak, praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan, di mana pada masa ini sumber-sumber berupa tulisan belum ditemukan. Kalau begitu, bagaimana kita tahu kehidupan manusia pada saat itu? Ada dua cara Pak. Cara pertama yaitu dengan menganalisa temuan fosil. Apa sih fosil? Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Cara yang kedua adalah dengan menganalisa artefak. Apa sih artefak? Artefak adalah benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa, seperti dolmen, kapak perunggu, menhir, dan lain-lain. Wah, pintar, benar dan lengkap sekali. Nah, di sini sudah Pak Om buatkan peta konsep agar kita semakin mudah dalam memahami materi. Wah, keren sekali, Pak. Sekarang coba kamu jelaskan periodisasinya secara lengkap. Siap, Pak. Periodisasi praaksara secara geologis disusun berdasarkan lapisan bumi atau lapisan batuan. Dalam periodisasi geologis, masa praaksara dibagi menjadi 4, yaitu masa Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa pertama yaitu Arkaikum atau Azoikum atau Arkeozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri utamanya yaitu belum ada kehidupan. Pada saat itu, bumi masih berbentuk bola gas yang sangat panas. Masa kedua yaitu Paleozoikum atau disebut zaman primer. Masa ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa inilah muncul kehidupan pertama di bumi. Muncul binatang bersalah satu, mikroorganisme, ikan, amfibi, tumbuhan paku, dan spesies invertebrata atau hewan tak bertulang belakang seperti ubur-ubur dan cacing. Kehidupan pada masa ini banyak berlangsung di dalam air. Masa ketiga yaitu Mesozoikum atau disebut zaman sekunder. Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum juga dikenal dengan periode dinosaurus karena pada masa ini muncul banyak reptil besar dan binatang raksasa. Oh iya Pak Wam, saya mau tanya, kok dinosaurus bisa punah ya? Padahal mereka kan raksasa dan kuat sekali. Jadi, ada dua pendapat terkait penyebab kepunahan dinosaurus. Pertama adalah karena adanya meteor raksasa, dan yang kedua adalah karena faktor perubahan iklim yang drastis. Faktor jatuhnya meteor raksasa banyak ditayangkan di film-film loh. Salah satunya di anime Naruto ketika Uchiha Madara mengeluarkan jurusnya Rina Meteor no Jutsu. Nah, tapi sebenarnya faktor perubahan iklimlah yang lebih banyak dipercaya oleh para ahli. Jadi saat itu iklim di bumi tiba-tiba berubah. Suhu di bumi menurun drastis sehingga bumi mengalami zaman es. Mirip seperti jurusnya Aoki Shikuzan, Ice Age. Nah, pada cuaca yang sangat dingin inilah dinosaurus tidak mampu bertahan dan akhirnya punah. Bagaimana Anur? Apa sudah paham? Iya sih Pak, saya paham. Tapi kenapa kok ilustrasinya pakai Naruto dan One Piece ya? Gak apa sih Ndo, hitung-hitung menyenangkan para otaku dan wibu di luar sana. Hehe. Oh ya, silakan dilanjut Ndo penjelasan tentang periodisasinya. Iya, maaf Pak. Masa keempat dan yang terakhir yaitu Neozoikum atau Kenozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, binatang besar atau dinosaurus mulai punah. Muncul spesies mamalia, kera, dan manusia. Lanjutannya, ya saya lupa Pak. Maaf ya guys.
Pak Om tolong bantu menunjukkan ya. Oke, enggak apa-apa, Pak Om bantu. Nah, untuk mengingatkan dan agar lebih mudah paham, mari kita kembali melihat peta konsep. Di peta konsep, masa Neozoikum ternyata dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Pada masa ini timbul banyak letusan gunung berapi dan tenaga endogen yang dahsyat. Aktivitas inilah yang kemudian membentuk relief permukaan bumi dan rangkaian pegunungan besar di seluruh dunia. Pulau-pulau di Indonesia juga mulai terbentuk akibat fase tektonik ini. Oh ya, satu lagi. Pada periode inilah muncul spesies kera pertama di bumi. Zaman kuarter. Nah, spesies manusia pertama di bumi diperkirakan baru muncul pada masa ini. Sesuai dengan peta konsep, zaman kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Kala Pleistosen atau Diluvium terjadi pada 600.000 tahun yang lalu. Periode ini dikenal dengan zaman glasial, zaman es, ice age, di mana sebagian besar permukaan bumi tertutup es yang tebal. Kondisi iklim saat itu sangat tidak stabil dan berubah-ubah. Perhatikan baik-baik peta kepulauan Indonesia kala Pleistosen berikut. Ternyata pada masa ini Indonesia bagian barat menyatu dengan benua Asia, sedangkan Indonesia bagian timur menyatu dengan benua Australia. Di Indonesia sendiri, kala Pleistosen ditandai dengan munculnya berbagai jenis manusia purba seperti Meganthropus, Pithecanthropus, Homo solensis, Wajakensis, dan lain-lain. Coba kamu perhatikan, Dok, ganteng-ganteng kan mereka? Wah, ganteng dari mananya ya Pak? Justru menyeramkan itu. Ganteng pada zamannya maksud Pak Awang. Oh, kalau itu bisa jadi Pak. Lanjut ya. Lanjut dong. Oke. Selanjutnya, kala Holosen atau Aluvium terjadi pada 20.000 tahun yang lalu. Pada masa Holosen inilah pertama kali muncul spesies Homo sapiens, sang manusia cerdas. Ya, inilah spesies nenek moyang kita. Jadi loh, diperkirakan Nabi Adam alaihissalam ada pada masa ini. Kala Holosen ditandai dengan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Zaman es berakhir, volume air laut menjadi naik. Situasi ini menyebabkan terpisahnya pulau-pulau di Indonesia oleh laut. Makanya peta kepulauan Indonesia kala Holosen sama dengan saat ini kan. Nah, pada masa Holosen kondisi iklim sudah relatif stabil, sehingga manusia saat itu bisa lebih nyaman untuk membangun hunian dan mengembangkan kebudayaannya. Dan selesailah pembahasan kita. Bagaimana, sudah jelas dan paham kan? Iya Pak Om, jelas dan sangat mudah dipahami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video dan pembahasan selanjutnya. Dukung video ini dengan menekan tombol like dan subscribe ya guys. Jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Stay safe everyone. Tetap jaga jarak aman dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.